Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi dasar nih teman-teman. Kita sih kadang berpikir begini kan teman-teman, loh kok akuntansi ini susah banget sih? Itu kenapa teman-teman? Itu karena kita tidak mengetahui basic ataupun dasar dari akuntansi ini teman-teman. Jadi sebelum kita mengerjakan soal yang lebih rumit di akuntansi, alangkah baiknya nih teman-teman terlebih dahulu kita mengetahui dasar ataupun basic dari akuntansi ini teman-teman. So, di video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi dasar beserta tips dan trik yang mudah untuk mengingatnya teman-teman. So, tonton terus ya video ini, karena semakin ditonton semakin banyak ilmunya loh teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian akuntansi nih teman-teman. Pengertian akuntansi menurut Accounting Principles Board itu adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama informasi yang bersifat keuangan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini tim berbagi ilmu akan memberikan keyword nih teman-teman. Keywordnya ada jasa, informasi kuantitatif keuangan, dan take decision. Di mana decision itu artinya adalah keputusan ya teman-teman. Di sini dengan keyword ini kita akan mudah sekali untuk menghafal. Maksudnya dengan menghafal keywordnya ini teman-teman. Jadi kita mudah untuk mengingat pengertian dari akuntansi menurut Accounting Principles Board ini. Oke. Di sini keywordnya kenapa jasa, informasi kuantitatif keuangan, dan take decision? Karena akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama informasi yang bersifat keuangan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya itu take decision ya teman-teman. Nah, gampang banget kan teman-teman keywordnya, jadi teman-teman tuh mudah untuk mengingat pengertian dari akuntansi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian akuntansi yang berikutnya, yaitu pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA. Nah, menurut AAA ini, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pemakai informasi akuntansi. Nah, di sini keywordnya adalah identifikasi, ukur, lapor info ekonomi, di dalamnya ada nilai, dan take decision atau keputusan secara jelas. Nah, teman-teman tinggal ngapal keywordnya aja nih. Tapi jangan dihafal pengertian akuntansinya itu teman-teman, karena itu membuat kita semakin sulit ya teman-teman untuk mengingat, karena itu textbook banget teman-teman. Jadi kalau mau ngapal itu keywordnya saja ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian yang selanjutnya. Oke, pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AHPA. Oke, menurut AHPA, akuntansi itu adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi serta kejadian-kejadian yang bersifat finansial, dan penafsiran hasil-hasilnya. Di sini ada keywordnya juga nih teman-teman, yaitu seni. Seni yang dimaksud itu adalah seni catat, golong, ringkas, yang dinyatakan dalam mata uang, transaksi dan kejadian bersifat finansial dan tafsir lainnya. Gampang banget kan teman-teman? Oke. Setelah kita mengetahui pengertian akuntansi ini, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan dasar akuntansi nih teman-teman. Ini penting banget nih teman-teman sebelum kita mengerjakan soal, dimana kita harus mengetahui konsep dasar persamaan akuntansi ini teman-teman. Oke,
Eh, Sebelumnya kita mengetahui dulu arti persamaan akuntansi itu apa sih? Nah, persamaan akuntansi itu adalah suatu pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta suatu perusahaan yang sama atau seimbang dengan penjumlahan utang dan modal. Bagaimana sih bentuknya persamaan dasar akuntansi ini? Oke, langsung saja kita lihat. Nah, pencatatan harta dan modal dalam persamaan akuntansi ini bentuknya seperti ini ya teman-teman, di mana itu terdiri dari aktiva sama dengan pasiva. Dan aktiva itu termasuk harta dan pasiva itu adalah utang ditambah modal, teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat dulu nih dua kategori ini, yaitu aktiva dan pasiva. Nah, di sini kita akan membagi tips lagi nih teman-teman, dimana kita akan menyingkatnya dengan HAPUM. H harta itu sama dengan aktiva, P itu sama dengan pasiva yang terdiri dari utang plus modal. Jadi teman-teman hafalnya itu cuma ingat aja HAPUM ya teman-teman. Nanti insya Allah langsung ingat tuh, oh ya ini H itu harta, A itu aktiva, P itu pasiva, U dan M nya itu adalah utang plus modal. Oke, gampang banget kan teman-teman. Langsung saja kita masuk ke selanjutnya, yaitu pengelompokan akun nih teman-teman. Nah, akun itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, dimana itu terdiri dari akun real dan akun nominal. Oke, yang selanjutnya itu akun real yang kita akan bahas terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, akun real ini adalah akun yang tercatat pada laporan raja teman-teman. Nah, jadi di laporan itu ada juga nih namanya laporan raja. Nah, dan ada juga yang dinamakan laporan laba atau rugi ya teman-teman. Nah, akun real ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu akun harta atau aktiva atau aset, akun utang yang berupa kewajiban, dan akun modal. Oke, langsung saja kita masuk ke akun harta atau aktiva atau aset ya teman-teman. Nah, di akun harta ini dibagi menjadi 3 lagi nih teman-teman, yang terdiri dari harta tetap, harta lancar, dan harta tidak berwujud. Sebelum kita membahas mengenai pengelompokan akun yang tadi, alangkah baiknya nih kita mengetahui pengertian dari harta itu sendiri. Harta ini merupakan sumber daya suatu perusahaan yang bermanfaat pada waktu sekarang dan waktu mendatang. Jadi, harta ini merupakan jumlah kekayaan perusahaan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas mengenai harta tetap, harta lancar, dan harta tidak berwujud ini ya teman-teman. Oke, harta tetap ini yaitu harta berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Contohnya yaitu gedung, peralatan, dan kendaraan. Nah, di sini kan tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa harta tetap ini memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Nah, di mana gedung, peralatan, kendaraan itu memiliki nilai yang mungkin bisa kita katakan tuh 5 tahun ke atas ya teman-teman, bisa lebih bahkan. Nah, mungkin bisa kurang karena diakibatkan kerusakan ataupun yang lainnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu harta lancar. Harta lancar ini harta yang memiliki nilai ekonomi perputarannya tinggi, kurang dari 1 tahun, atau kas atau bank, dan harta yang sangat mudah dijadikan uang nih teman-teman. Contohnya itu kas, perlengkapan, piutang, dan beban dibayar di muka. Oke, selanjutnya yaitu harta tidak berwujud. Nah, harta tidak berwujud ini maksudnya adalah harta yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai ekonomis nih teman-teman. Contohnya hak paten, hak cipta, hak merek, dan lain-lainnya. Nah, di sini kan hak paten, hak cipta ini dan lainnya ini sebenarnya memiliki nilai teman-teman, tapi tidak nampak. Di mana
Mengenai hak ini akan dibahas dalam pelajaran aspek hukum dan bisnis ya teman-teman. Jika ingin mengetahuinya lebih lanjut, silakan mempelajari aspek hukum dan bisnis teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun utang yang berupa kewajiban ataupun liabilities. Utang dibagi menjadi 3 nih teman-teman, yaitu utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. Utang jangka pendek ini maksudnya adalah utang yang dibayar perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun teman-teman. Contohnya itu adalah wesel bayar, utang dagang, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Oke, dimana utang-utang ini tidak lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Jika lebih dari 1 tahun biasanya dikenakan jatuh tempo teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu utang jangka panjang, yaitu utang perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi ini? Oke, utang bank ini adalah pinjaman modal kerja dari bank untuk perluasan usaha teman-teman, dimana biasanya kita meminjam uang itu dengan bank ya teman-teman, sehingga dinamakan dengan utang bank. Oke, yang selanjutnya yaitu utang hipotek. Utang hipotek ini merupakan pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Maksudnya aktiva tetap di sini adalah seperti kendaraan ataupun ini ya teman-teman. Biasanya sih yang digunakan untuk jaminan itu kendaraan teman-teman yang paling banyak. Biasanya kita kenal dengan pegadaian ataupun yang lain ya teman-teman, ataupun utang yang lain yang pokoknya yang mengagunkan aktiva ini teman-teman, aktiva tetap biasanya, dimana yang diagungkan itu memiliki nilai seperti kendaraan ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu utang obligasi. Utang obligasi ini merupakan utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu utang lain-lain. Utang lain-lain ini yaitu maksudnya utang yang tidak termasuk utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Berarti di lain dua yang ini ya teman, di lain maksudnya utang jangka pendek dan utang jangka panjang ini. Nah, contohnya ini adalah utang pada direksi dan pemegang saham. Selanjutnya adalah akun modal atau ekuitas. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva perusahaan. Nah, di sini ada satu contoh nih teman-teman, yaitu Pak Ahmad akan membuka usaha restoran dengan modal sebesar 35 juta. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa modal ini merupakan kekayaan pemilik dalam suatu usaha teman-teman. Nah, jadi nanti di dalam modal ini kita kenal dengan prive ya teman-teman. Maksudnya dalam mengerjakan soal nih teman-teman. Nanti waktu mengerjakan soal kita bakal jumpa nih yang dinamakan prive. Nah, apa sih prive itu? Prive di sini merupakan pengambilan modal perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Jadi misalnya teman-teman punya usaha dan teman-teman pastinya punya modal ya. Nah, tiba-tiba teman-teman ini memerlukan duit, tetapi membutuhkan banyak misalnya. Nah, dan itu didapatkan dari modal misalnya ya. Nah, teman-teman mau nggak mau harus mengambil dari modal karena misalnya teman-teman lagi nggak punya duit di tabungan lainnya ya, dan tabungan teman-teman cuma ada di modal. Nah, teman-teman ambil untuk keperluan pribadi teman-teman. Inilah yang dinamakan prive ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pengelompokan akun nominal, dimana tadi kita kan sudah
membahas tentang akun real ya teman-teman. Kan akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang akun nominal. Oke, akun nominal di sini adalah akun yang tercatat pada laporan laba atau rugi. Nah, jadi akuntansi itu tidak semuanya ya teman-teman, maksudnya tidak dijadikan satu gitu semuanya, semua akun, tapi dibagi lagi, di mana ada nanti laporan neraca sebelum penyesuaian, sesudah penyesuaian, dan laporan laba rugi dan lain sebagainya ya teman-teman. Dimana akun nominal ini termasuk pada laporan laba atau rugi. Baik, langsung saja, yaitu akun nominal dikelompokkan menjadi dua, yaitu terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Baiklah, selanjutnya yaitu akun pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dari menjalankan kegiatan usaha atau di luar usaha. Nah, di akun pendapatan ini berasalkan sumbernya itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, pendapatan usaha ini maksudnya adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya nih teman-teman punya usaha. Nah, pendapatan dari usaha inilah yang dinamakan pendapatan usaha ya teman-teman. Namanya juga pendapatan usaha, berarti dari usaha yang sedang dijalani teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha ini maksudnya adalah pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya seperti pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun beban. Beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Pada akun beban ini dikelompokkan menjadi dua lagi nih teman-teman, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, beban usaha ini biasa disebut dengan operasional. Nah, merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Sedangkan beban di luar usaha atau biasa disebut dengan non-operasional merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan di luar kegiatan utama perusahaan. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, nah ini nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu, yaitu tips dan triknya nih teman-teman. Dimana ini adalah tips dan trik untuk memudahkan kita mengingat konsep dasar persamaan akuntansi nih teman-teman. H ini adalah harta, U adalah utang, M adalah modal, P adalah pendapatan, B adalah beban teman-teman. Oke nih teman-teman, gampang banget kan teman-teman, dimana kita hanya melihat telapak tangan kita nih teman-teman, tapi kita udah langsung diingat teman-teman, dimana persamaan akuntansi ini sudah ada di telapak tangan kita. Nah, di sini teman-teman kan ada D dengan C nih. Nah, D di sini maksudnya adalah debit, C ini maksudnya adalah kredit. Dimana ketika akun harta mengalami balance ini berada di posisi debit ya teman-teman. Maksudnya begini nih jadinya teman-teman. Ketika harta bertambah itu nanti masuk ke akun debit teman-teman. Sedangkan utang jika bertambah itu masuk ke kredit, modal jika bertambah itu masuk ke kredit, pendapatan jika bertambah itu masuk ke kredit, dan beban jika bertambah itu masuk ke debit ya teman-teman. Nah, gampang banget kan teman-teman. Untuk lebih memudahkan lagi teman-teman, ada lagi nih satu tips dan triknya nih teman-teman, yaitu ini teman-teman. Nah, dengan kita mengingat rumus HUPB ini, kita sangat-sangat mudah sekali nih teman-teman untuk mengingat rumus persamaan dasar akuntansi nih teman-teman. Nah, seperti yang di depan ini teman-teman, di mana kita memposisikan akun
harta itu berada di ibu jari kita ya teman-teman. Akun utang berada di jari telunjuk kita, akun modal berada di jari tengah, akun pendapatan berada di jari manis, dan akun beban berada di jari kelingking. Gampang banget kan teman-teman? Wah, jika kita melihat nih tips dan triknya, pasti kita langsung ingat nih persamaan dasar akuntansinya teman-teman. Hanya melihat telapak tangan kita saja nih teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana, sudah paham kan? Nah, jika teman-teman nih mengalami kebingungan ataupun masih ada yang kurang jelas atau belum paham nih dengan materi yang kami sampaikan, teman-teman boleh komen ya di bawah ini. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya ada mengalami kesulitan nih di materi lain, bisa di request ya teman-teman ke kami melalui komen di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah akan kami bahas jika kami mampu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, jangan lupa ya untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, see you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.